Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke materi tentang koefisien binomial ya. Jadi kalau Anda lihat gambar yang di sebelah kanan, itu saya menggambar tentang segitiga Pascal. Jadi nanti koefisien binomial itu ada kaitannya dengan segitiga Pascal. Jadi ini adalah merupakan penemu dari yang segitiga Pascal ya, yaitu Blaise Pascal. Tapi sebenarnya segitiga Pascal itu ditemukan sebelum Blaise Pascal ini gitu ya. Bentar. Kemudian ini ada contoh dari segitiga Pascal. Yang pertama ada segitiga Pascal Al-Karaji. Jadi yang sebelum segitiga Pascal terkenal gitu ya. Ini kalau segitiga Pascal Al-Karaji menuliskannya dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Jadi angka-angkanya Anda lihat di kolom 1 adalah 11, kolom 2 121, kolom 3 1331 dan seterusnya. Ini angka-angka ini sama juga dengan yang segitiga Pascal yang kita kenal biasa gitu ya. Jadi nilai-nilai yang dua ini merupakan penjumlahan dari yang sebelumnya gitu ya. Kemudian ini ada segitiga Pascal yang Hui, ini juga sama. Bentuknya ini sudah mirip segitiga Pascal ya. Ini angka-angkanya ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Kemudian di sini kita masuk ke definisi tentang koefisien binomial. Jadi kalau saya punya A tambah B pangkat N, ya ini saya mengilustrasikan N-nya kalau saya ganti dengan 3, maka saya punya A tambah B pangkat 3 gitu ya. Maka sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah sebenarnya A tambah B pangkat 3 bisa saya tulis perkalian dari A tambah B dikalikan A tambah B dengan A tambah B gitu ya, ketiga kali ini. Kemudian kalau kita lakukan menjabarkan masing-masing dari A tambah B pangkat 3, artinya kita mengalihkan gitu ya. Kalau saya kalikan gini kan, A ini saya kalikan dengan A, kemudian saya kalikan lagi gitu ya. Dan seterusnya sampai semuanya kita kalikan, maka nanti hasil yang kita peroleh adalah kita menjabarkan sebagai berikut ini. Hasil akhirnya adalah AAA, terus ada AAB, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang sama gitu ya. AAB dengan BAA gitu ya. Ini kan kalau Anda kalikan ini juga hasilnya kan A kuadrat B gitu ya. Nah, di sini kalau kita kelompokkan ini juga sama nih A kuadrat B. Kita kelompok B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, di sini kalau Anda perhatikan koefisien-koefisiennya, ini bisa saya tulis lagi gini kan ya. 1 kali A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah 1 kali B pangkat 3. Nah, kemudian kalau saya mulai menjabarkan atau mengenumerasi gitu ya, dari yang tadi kita punya A tambah B, A ditambah B pangkat N, dan di sini kalau saya masukkan N-nya 0, maka saya punya hasilnya adalah 1 gitu ya. Kalau N-nya 1, saya hasilnya A tambah B, kalau N-nya 2, A kuadrat tambah 2AB, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini Anda lihat dari masing-masing yang saya uraikan itu, Anda perhatikan koefisiennya gitu ya. Jadi ini saya tulis ini ada seperti ini ya. Ini yang depannya kurang sama yang belakangnya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau saya tuliskan
ini kan seperti segitiga Pascal ya, 1, 1, 1, ini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, kemudian ini 1, 5, 10, 10, 5, 1 gitu ya. Nah, sekarang koefisien-koefisien ini adakah hubungannya dengan kombinasi? Jadi artinya kalau misalnya saya punya, contohnya yang saya punya tadi 1, 3, 3, 1 gitu ya. Ini kan pada saat M-nya sama dengan 3, saya punya seperti ini. Nah, angka-angka ini ada nggak kaitannya dengan kombinasi? Jadi Anda bisa tuliskan kan 1 itu adalah kombinasi dari 3, 0 gitu ya. Atau juga kombinasi dari 3 gitu ya. Kemudian 3 itu bisa saya tuliskan kombinasi 31 atau juga bisa juga kombinasi 32 gitu ya. Nah, sehingga saya bisa tuliskan sini ya, satu jadi kombinasi ini 30, terus kemudian ini kombinasi 31, kombinasi 32, ini kombinasi 33 ya. Jadi koefisien-koefisien ini ada kaitannya dengan kombinasi. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke teorema binomial. Jadi ini suatu teorema di mana kalau saya tuliskan di sini bunyi teoremanya adalah X tambah Y pangkat N. Ini akan sama dengan kombinasi N0 kali X pangkat N ditambah kombinasi N1 dikalikan X pangkat N-1 dikalikan Y dan seterusnya sampai kombinasi N kali N dikalikan YN. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK dikalikan X pangkat N min K dikalikan Y pangkat K. Nah, ini cuma penulisannya, bedanya di sini hanya kombinasinya saja gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan, jadi Anda perlu ingat yang disebutkan dengan binomial adalah X tambah Y pangkat N, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N, kombinasi NK, X pangkat N min K, Y pangkat K. Gitu ya. Nah, sekarang ada contoh. Jabarkan 3X min 2 pangkat 3. Nah, ini kalau kita gunakan kayak tadi dengan menggunakan binomial, maka ini saya bisa tuliskan K dari 0 sampai 3 gitu ya. Kemudian ini kombinasi 3K, kemudian kita punya ini 3X pangkat min, pangkat 3 min K dikalikan Y-nya adalah min 2 pangkat K. Nah, ini Anda bisa jabarkan gitu ya. Anda masukkan untuk K-nya 0, berarti kan Anda punya kombinasi 30 dikalikan 3X pangkat 3 min 2 pangkat 0 ditambahkan kombinasi 31 kemudian dikalikan 3X pangkat 2 min 2 pangkat 1 ditambah kombinasi 32 ini 3X pangkat berapa nih 1 ya, pangkat 1 min 2 pangkat 2 ditambahkan yang terakhir kombinasi 33 3X pangkat 0 min 2 pangkat 3. Nah, nanti Anda tinggal bisa hitung ya, kombinasi nilainya berapa dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 7. Tadi di sini berdasarkan yang ini, gitu ya, berdasarkan rumus binomial, karena K-nya mulai dari 0, jadi suku pertama itu adalah pada saat K-nya sama dengan 0. Sehingga kalau ditanya suku keempat berarti pada saat K-nya sama dengan 3 ini ya. Maka yang nomor 2 ini hasilnya suku keempat berarti adalah kombinasi
N-nya 7 gitu ya. K-nya adalah 4, suku 4 berarti K-nya adalah 3. Sorry. Kombinasi 73 dikalikan X pangkat 7 min 3 gitu ya. Berarti X pangkat 4 min Y pangkat 3. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, tentukan koefisien dari A pangkat 5, B pangkat 8. Nah, di sini kalau koefisien berarti kalau kita lihat di sini yang dikatakan koefisien berarti yang ininya ya, tapi tergantung oleh nilai X dan Y juga ya. Kalau misalnya X-nya memuat ada suatu koefisien, misal contohnya ada gini ya, 2X gitu, Y-nya misalnya 3Y, tentunya kan ini juga sebagai koefisien ya. Jadi nanti kita bisa hitung juga ini, yang 2 dan 3-nya kita kalikan, terus kita kalikan dengan yang kombinasi NK. Tapi ini, oh ya, ininya pangkat ya, pangkat N min K, ini juga 3Y-nya pangkat K. Jadi nanti 3-nya harus pangkat K, 2-nya pangkat N min K, gitu ya. Nah, di sini karena yang kita punya tadi fungsinya, iya, ini A tambah B, jadi kan ini tidak ada koefisien ya, koefisiennya 1. Jadi sehingga kalau kita ingin menentukan koefisien dari A pangkat 5, B pangkat 8, berarti di sini pada saat K-nya itu adalah 8 ya. K-nya adalah 8, sehingga disebut dengan koefisien. Berarti yang nomor 3 sini saya tulis ya. Nomor 3 itu berarti kombinasi 13, 8. Itu ya, itu adalah koefisiennya. Dia tinggal hitung ini berapa. Kemudian untuk yang nomor 4, kita disuruh membuktikan bahwa sigma kombinasi NK, K-nya dari 0 sampai N itu akan sama dengan 2 pangkat N. Sebentar, saya pakai Jamboard dulu ya. Nggak bisa di sini. Oke, ini saya stop dulu. Oke, jadi kita disuruh tadi membuktikan sigma K dari 0 sampai N kombinasi N, K ini akan sama dengan 2 pangkat N. Nah, di sini berarti ini bukti gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK, ini kan kalau saya tuliskan, saya jalankan, ini kan berarti kombinasi N0 ditambah kombinasi N1 sampai kombinasi NN, gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 2 pangkat N. Nah, di sini kita perhatikan bahwa saya punya tadi teorema binomial itu adalah X tambah Y pangkat N, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK X pangkat N min K Y pangkat K. Jadi kita harus mengarah ke sini gitu ya. Berarti tadi sehingga saya bisa tuliskan sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK dikalikan 1 kali 1 gitu ya. Saya tuliskan seperti ini. Kenapa saya memunculkan angka 1 di sini? Karena kita ingin mengarah ke bentuk yang
ini gitu ya, binomial ini. Jadi di sini kita harus ada X dan Y-nya kan ya, kalau mengarah ke sana. Jadi ini saya tuliskan lagi, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK, terus ini satu saya tulis satunya 1 pangkat N min K, ya, biar benar-benar seperti yang binomial. Ini karena 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 1 gitu ya. Nah, di sini karena kalau kita perhatikan sudah seperti yang saya kotakkan itu ya, berarti artinya di sini kita memilih berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 gitu kan ya, sehingga atau akibatnya menurut teorema binomial, maka kita peroleh tadi kan kotakan ini akan sama dengan X tambah Y pangkat N gitu ya. Ini kan. Sehingga berarti kita tuliskan X-nya berarti kan 1 gitu ya. Akibatnya, jadi saya tuliskan sigma K dari 0 sampai sampai N kombinasi NK 1 pangkat N min K 1 pangkat K ini akan sama dengan jadi 1, X-nya 1, Y-nya 1 gitu ya. 1 tambah 1 pangkat N. Nah, ini akan sama dengan 2 pangkat N. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa saya punya sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK ini sama dengan 2 pangkat N. Gitu ya. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang saya balik lagi dulu, atau tadi soalnya ada lagi ya, latihan. Berikutnya ini ada, kita disuruh menghitung, sebentar, N0, N1 ya. Yang nomor 5 itu kita disuruh menghitung N0 min N1 ditambah N2 sampai kita tambahkan ini min 1 pangkat N, N, ini ya. Nah, saya lihat dulu soalnya. Ya. Nah, kemudian di sini kita kan disuruh menghitung ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih kita bisa aja gitu ya, Anda hitung misalnya kita menggunakan kombinasi, ini kan berarti N faktorial dibagi 0 faktorial kali N faktorial dikurangi N faktorial 1 faktorial N min 1 faktorial dan seterusnya gitu ya. Tapi ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, karena kita menjabarkan satu-satu. Nah, di sini kita bisa menggunakan koefisien binomial tadi ya. Berarti kan di sini kalau saya tuliskan ini atau mungkin saya pindah ke sebelahnya saja. Ini tadi kalau saya tuliskan ini ya, kombinasi ini N2 tambah seterusnya sampai min 1 pangkat N, NN. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk notasi sigma, ini kan sigma K dari 0 sampai N gitu ya, min 1 pangkat N, kombinasi NN. Nah, ini bisa saya tulis juga akan sama dengan sigma. Jadi saya tuliskan ini kombinasi NN, ininya min 1 pangkat N dikalikan 1 gitu ya. Nah, tadi kan kalau kita mau mengarah ke seperti tadi ya, binomial itu berarti kan kita harus ada yang, nah ini X pangkat N min K dikalikan Y pangkat K. Maka di sini kita bisa menuliskan
Yang satu ini saya tuliskan lagi, jadi K dari 0 sampai N, kombinasi NN. Nah, ini satunya saya tulis 1 pangkatnya N min K gitu ya, biar mirip seperti yang tadi. Ini min 1 pangkat N. Nah, oh sorry, bukan pangkat N ya. Ini pangkatnya harusnya K ya, maaf. Ini harusnya K di sini ya. Kita lihat dulu. Oke. Oh ya, benar ini N ya. Tapi kan di sini bisa, nah ini min 1 pangkat K, berarti yang ininya K ya, bukan N, ini K. Nah, ini pangkat K. Nah, karena bentuknya sudah sesuai dengan definisi binomial, maka artinya kita milih di sini, pilih X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1 gitu ya. Sehingga nanti saya dapatkan hasilnya itu jadi sigma K dari 0 sampai N, kombinasi NN, terus ini tadi 1 pangkat N min K, min 1 pangkat K, ini akan sama dengan, berarti kan X-nya 1, Y-nya adalah min 1, ini ya, pangkat N. Nah ini kalau Anda hitung 1 ditambah min 1 kan 0 ya, jadi 0 pangkat N. 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0. Jadi hasil akhir yang tadi kita ini kan ya, jadi contoh yang ini, yang nomor 5 ini, 5 bagian yang pertama, ini hasilnya akan sama dengan 0. Nah kalau ini kan akan, kalau Anda ngitung pakai ini kan akan lama gitu ya. Jadi dengan menggunakan tadi binomial kita dapatkan bahwa hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang B itu sini ada bentuknya N0 gitu ya, N0 ditambahkan 2, N1 ditambah 4, N2 sampai kalau Anda lihat sini adalah 2 pangkat N, N, N. Nah, ini Anda suruh menghitung juga. Nah, seperti tadi, kita bisa menggunakan tadi yang binomial tadi gitu ya. Maka ini kan kalau saya tuliskan dalam notasi sigma, ini K dari 0 sampai N, kemudian kombinasi N, K, kemudian dikalikan 2 pangkat. Nah, Anda lihat, perhatikan sini, 2 ini sesuai dengan pangkat yang di sininya ya. Jadi ini kan juga saya bisa tulis 2 pangkat 0 gitu kan ya. 2 pangkat 0 kan 1. Sehingga ini 2 pangkat K. Nah, biar seperti tadi, kita ada X dan Y, maka ini saya tulis, kita kalikan dengan 1 gitu ya. Ini 2 pangkat K dikalikan 1 pangkat N min K. Nah, di sini jadinya kita punya X-nya 1, Y-nya 2 ya. Sehingga kalau saya hasilnya dengan menggunakan binomial tadi adalah berarti 1 ditambah 2 pangkat K gitu ya. Sorry, kok pangkat K? Pangkat N. Pangkat N. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 3 pangkat N. Ini hasilnya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Oke, ini saya sebentar, saya stop ya. Oke, saya stop dulu. Sekarang saya masuk ke ini lagi, ke file yang tadi. Ya, sekarang nomor 6 ya. Tentukan koefisien dari X pangkat 54 pada penjabaran X min 1 per X pangkat 98. Nah, ini untuk yang soal ini saya tuliskan seperti ini dulu ya. X ditambahkan
Ini kan berarti min X pangkat min 1 ya. Nah, ini pangkat 98. Nah, ini kita bisa gunakan yang tadi. Berarti kan ini kalau saya jabarkan, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai 98. Kemudian di sini berarti saya punya kombinasinya 98K itu ya. Kemudian X pangkat 98 min K dikalikan min X pangkat min 1 pangkat K. Nah, berarti, atau saya tuliskan lagi, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai 98. Ini kan ada min X ini berarti saya tuliskan min 1 gitu ya. Berarti saya bisa keluarkan ini min 1 pangkat K, terus ini kombinasi 98K, kemudian ini X-nya X pangkat 98 min K dikalikan X pangkat min K. Gitu ya. Nah, dari sini saya bisa tuliskan lagi. Ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai 98. Ini min 1 pangkat K, terus 98K, kombinasi 98K, yang ininya X pangkat. Nah, ini kan karena bilangan pokoknya sama X, berarti saya bisa tuliskan pangkatnya jadi 98 min 2K ya. Nah, di sini ditanyakan bahwa kita disuruh menentukan koefisien dari X pangkat 54. Berarti kita buat dulu gitu ya. Kita punya persamaan di sini X dari 98 min 2K sama dengan X pangkat 54 gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa dapatkan 98 min 2K sama dengan 54. Kemudian kalau ini kita dapatkan nilai K-nya gitu ya. Berarti ini berapa nih? 98 dikurangi 54, berarti 44 ya. 44 sama dengan 2K, maka kita peroleh K-nya adalah 22 gitu ya. Kalau ada yang salah saya langsung dikoreksi ya. Ini K-nya 22 sehingga koefisien dari X pangkat 54 itu pada saat K-nya sama dengan 22 ya. Sehingga ini koefisien dari X pangkat 54 ini adalah, berarti kita lihat, nah di sini ada min 1 pangkat K, jadi kita ikutkan ya, min 1 pangkat 22, kemudian kombinasi 98, 22. Positif ya, Anda bisa hitung kombinasi 98, 22 itu hasilnya berapa. Itu merupakan koefisien dari X pangkat 54. Ya, jadi Anda di sini harus berhati-hati dalam menginikan misalnya X pangkat ini kan tadi min 1 gitu ya. Kemudian saya masuk ke identitas Vandermonde. Di sini ada identitas yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Di sini misalkan saya punya M, N, dan R bilangan bulat non negatif, kemudian R-nya tidak lebih besar dari M atau N, maka kita bisa menghitung kombinasi M tambah N. R itu akan sama dengan jumlah dari kombinasi MR min K dikalikan kombinasi NK. Ini K-nya mulai dari 0 sampai R. Ya. Ini ada contoh, misalkan saya punya sebagai berikut ini, Anda disuruh menghitung kombinasi N0 kali kombinasi N0 ditambah kombinasi N1 dikalikan kombinasi N1. Kalau kita lihat, saya bisa saja langsung menuliskan gini ya, ini kuadrat ditambahkan N1 kuadrat ditambah kombinasi N2 kuadrat dan seterusnya.
sampai kombinasi NN kuadrat. Tapi ini juga akan susah gitu ya. Maksudnya kan ini tidak sama dengan ini ya, hati-hati nanti tidak sama dengan, karena ini apa namanya, ada kuadratnya semua, maka saya tinggal seperti ini saja gitu, ini saya kuadratkan, padahal ini nggak sama gitu ya. Karena kalau ini kan cuma yang ini aja, kalau ada yang sebelah kanan ini nanti hasilnya kan ada 2 kali ini dan seterusnya gitu ya, kan banyak tidak sama. Jadi kita nggak bisa ke sini, jadi kita bisa menggunakan tadi yang van der Monde ini gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, di sini Anda ingat lagi, kalau saya punya suatu kombinasi NK, ini akan sama juga dengan kombinasi N-K gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kombinasi 31, ini akan sama juga dengan kombinasi 3 min 1, 2 gitu ya. Nah, ini akan sama. Jadi kita menggunakan prinsip yang ini gitu ya. Kita gunakan prinsip ini sehingga saya bisa tuliskan di sini kombinasi ini N1, NN. Jadi saya tuliskan kombinasi N0 dikalikan, nah yang kombinasi N0 itu bisa saya tulis berarti kombinasi N min N gitu ya, akan sama ya. Kemudian yang ini N1, nah ini saya tulis yang kombinasi N1 sama dengan kombinasi N min 1, dan seterusnya sampai yang terakhir, ini sama dengan gitu ya di sini ya. Yang terakhir adalah NN, ini akan sama dengan kombinasi N0 gitu ya. Nah, kemudian saya tuliskan dalam notasi sigma, berarti saya bisa nuliskan gitu ya, sini sigma K-nya kita mulai dari 0, ininya N, kemudian ini kombinasi NK, kemudian dikalikan kombinasi N min K. Itu ya. Oh, ini N min 0 nih, sorry nih salah saya. Bukan N min N ya, ini N min 0. Yang terakhir kan ini N min N, justru di sini ya, N min N itu sama dengan 0. Nah, sekarang Anda perhatikan, Anda lihat nih, dengan yang van der Monde ini, kira-kira kalau Anda perhatikan sudah mirip ya. Sini kan ada kombinasi NK, kemudian kombinasi N min K. Tapi di sini artinya kita mengambil berarti R-nya sama dengan N, kemudian M-nya juga sama dengan N dalam kasus ini, gitu ya. Jadi R dan M-nya sama-sama N. Sehingga kita menurut identitas van der Monde, maka akan sama juga dengan ini kombinasi M tambah N, ini R, gitu ya. Nah, ini berarti kombinasi M-nya kita ganti jadi N tambah N, R-nya juga kita ganti N. Itu ya, akan sama dengan kombinasi dari si 2N. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di samping menggunakan kombinasi, kita juga bisa menentukan koefisien binomial dengan menggunakan segitiga Pascal. Yang mungkin tidak asing lagi gitu ya. Jadi segitiga Pascal, jadi kan ini satu ini pada saat N-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini N sama dengan 1, kita punya 1, 1. Kalau N sama dengan 2, berarti kita punya 1, 2, 1. N-nya sama dengan 3, kita punya 1, 3, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. Dan di sini ada teorema yang disebut dengan identitas Pascal. Jadi kita di sini misalkan N dan K adalah bilangan bulat positif, K-nya kurang dari sama dengan N, maka kombinasi NK itu akan sama dengan kombinasi
N-1, K-1 ditambahkan kombinasi N-1K. Jadi artinya ini saya mengilustrasikan di sini 6. 6 ini merupakan kan dia ada di baris keempat ya. Baris keempat berarti N-nya 4, sedangkan ininya kolomnya kedua. Jadi kombinasi 42. Nah, kombinasi 42 ini jadi 6 ini kita bisa dapatkan dari penjumlahan yang sebelumnya gitu ya, 3 dengan 3. Karena 3 ini adalah kombinasi 31, kemudian 3 yang warna merah ini adalah kombinasi 32. Ya. Jadi kombinasi 42 ini akan sama dengan kita bisa dapatkan dari kombinasi 31 ditambah kombinasi 32. Nah, ini kita sebut sebagai identitas Pascal. Kemudian ini ada contoh, berikan formula untuk menentukan koefisien binomial 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Nah, di sini kalau saya gambarkan dulu ya segitiga Pascalnya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, dan seterusnya gitu ya. Ini nggak muat. Nah, jadi kita disuruh menentukan formula. Jadi kira-kira apa gitu, berapa gitu ya. Nah, di sini kalau saya ini kan ada angka 1, 3, 6. Kalau kita lihat di segitiga Pascal itu berarti ini kan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya gitu ya. Nah, 1 itu bisa saya tulis di sini berarti apa nih? Kombinasi 2, 0 gitu ya. Kemudian 1. Kemudian 6-nya saya bisa tulis sebagai kombinasi 4, 2. Kemudian 10-nya itu saya tulis sebagai kombinasi 5, 3 gitu ya, dan seterusnya. Dari sebagian ini Anda bisa lihat polanya gitu ya. 20, 31, 42, 53. Berarti kita bisa menentukan formula gitu ya. Untuk yang 21 berarti kan 64 gitu ya. 28 berarti 7, 5 dan seterusnya. Nah, di sini berarti formulanya adalah kita bisa tuliskan di sini jadi kombinasi ini saya tulis N. Nah, bawahnya kita lihat kalau saya ini atasnya N, maka bawahnya selalu berkurang 2 ya. Maka saya bisa tuliskan sininya N-2. Jadi kombinasi N-2, tapi kita mulai N-nya dari 2 gitu ya. Tuliskan N-nya lebih besar, atau jangan di sini ya. Sempit, saya tulis lagi. Jadi untuk yang 1A, saya bisa tuliskan di sini formulanya adalah N-2 untuk N-nya mulai dari sama dengan 2 gitu ya. Ini formulanya adalah seperti ini. Nah, tapi apakah hanya ini saja gitu ya? Boleh nggak saya menuliskannya secara lain? Oh, bisa saja. Jadi kalau Anda lihat pada di segitiga Pascal itu 1, 3, 6, 10, 15 juga saya bisa seperti ini ya. 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dalam hal ini berarti 1 di sini ini adalah kalau kita lihat kombinasi 2, 2 gitu ya. Kemudian 3 ini merupakan kombinasi 3, 2. Kemudian 6 itu kombinasi, angka satunya hilang, 4, 2. 10 itu adalah kombinasi 5, 2. 15 adalah kombinasi 6, 2. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada keteraturan gitu ya. Yang bawahnya selalu tetap 2 gitu ya. Tapi yang atasnya itu berubah-ubah. Jadi bisa saja saya menuliskan formulanya ini adalah
untuk yang A ini adalah N, bawahnya ini kombinasi N2 gitu ya. Untuk N-nya lebih besar sama dengan 2. Tuh. Nanti untuk yang B dan C, nomor 2, Anda latihan ya. Kemudian ini yang menarik di segitiga Pascal. Dari segitiga Pascal itu kita bisa dapatkan suatu barisan Fibonacci, gitu ya. Jadi barisan Fibonacci itu kan sebagai berikut ya, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 2 ini saya peroleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya gitu ya. Kemudian 3 ini merupakan penjumlahan dari 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Nah, pada segitiga Pascal tapi kita menjumlahkannya adalah seperti yang saya lakukan dengan arah panah ini gitu ya. Jadi 1 terus 1 dengan tambah 1 jadi 2, kemudian 1 tambah 2 jadi 3, kemudian ini 1, 3, 1 jadi 5, 1, 4, 3 jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Ini kita bisa dapatkan barisan Fibonacci pada segitiga Pascal. Kemudian pada tahun 1970 Edward T. Frankel ini juga membuktikan bahwa bilangan Fibonacci dapat digunakan untuk menghitung banyaknya lintasan terbuka perjalanan benteng pada permainan catur gitu ya. Jadi ini kan segitiga Pascal ya. Nah ini seperti ini. Kemudian kalau saya putar segitiga ini searah mungkin 45 kali ya. Ini harusnya lurus begini gitu ya. Jadi angka satunya itu ada di sini di awal-awal maupun di baris dan kolomnya gitu yang atas, yang lainnya ini yang lainnya gitu, ini 2, ini 3, atau kalau saya tuliskan jadi seperti ini sebenarnya gitu ya. Nah ini merupakan tadi lintasan terbuka gitu ya, lintasan terbuka dari perjalanan benteng pada permainan catur. Jadi di sini kita definisikan gitu ya sebagai berikut ini. AIJ itu akan sama dengan AI J-1 ditambah AI-1, J. Jadi nanti ini aplikasinya seperti ini. Kemudian A0J sama dengan 1, kemudian AI0 sama dengan 1, artinya karena ini mulainya dari 0 ya. Jadi kolom ke 0 dan baris ke 0 dia angkanya 1 semua. Kemudian untuk yang lainnya adalah berarti yang ini gitu ya rumusnya ya. Jadi di sini kalau Anda perhatikan ya ini penjumlahan juga gitu ya. Jadi contohnya yang 56 ini kan berarti A pada baris ketiga kolom kelima gitu ya. A35 ini akan sama dengan A3 terus 4 ditambahkan A2,5 gitu ya. Nah ini kan Anda perhatikan. Jadi 56 itu merupakan penjumlahan dari 35 tambah 21. Atau kalau bukan berdasarkan rumus ini ya seperti ini gitu ya. Nah ini aplikasi perjalanan benteng. Kemudian kita juga bisa dapatkan suatu bilangan Lucas. Bilangan Lucas itu kita bisa peroleh dari menjumlahkan setiap baris pada segitiga Pascal gitu ya. Jadi ini baris yang ini kan baris ke-0 dia adalah 1. Kemudian ini kalau segitiga Pascal, bukan di segitiga Pascal ya kalau Lucas itu ya, karena ini angkanya, jadi Lucas itu kita di sini bentuknya mirip segitiga Pascal, tapi di sini yang sebelah sini angka 1 semua gitu ya, sebelah kiri, sebelah kanannya itu sini ada angka 2, kemudian ini juga masih angka 1, nah 3 ini merupakan penjumlahan dari yang ini gitu ya, 1 tambah 2 jadi 3, kemudian 4 ini kita peroleh dari 1 tambah 3 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa dapatkan bilangan Lucas. Jadi dengan ini kan, jadi barisnya ya, kita hitung di sini
Jadi kan 1, terus 1 tambah 2 jadi 3, 1 tambah 2 jadi 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan Lukas. Nah, bilangan Lukas itu sebenarnya sama juga dengan, bukan sama, mirip dengan bilangan Fibonacci. Jadi angka 4 di sini kita peroleh dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya gitu ya, 3 tambah 1. Dan seterusnya, 7 kita dapatkan dari 3 tambah 4 ya. Jadi di sini mulainya itu yang pertama dan yang bilangan keduanya tentukan 1 dan 3 gitu ya untuk yang Lukas. Ya sebenarnya kita bisa membentuk macam banyak sekali bilangan gitu ya. Misalnya mirip-mirip dengan Lukas ini kan berarti ya kan mirip dengan Fibonacci ya, berarti dengan memulai yang keduanya berbeda gitu ya. Kalau kita bisa dapatkan juga misalnya kita pengen gitu ya angka keduanya adalah 5 gitu ya. Jadi misalnya 1, 5, nanti untuk selanjutnya berarti ini 6 gitu ya, terus 11, 17, dan seterusnya. Ini kita bisa sebut sebagai bilangan apa gitu ya, sesuai penemunya kan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke koefisien binomial yang diperluas. Nah, jadi kalau tadi kita bicara pada koefisien binomial itu untuk tadi kan gini ya, binomial itu kan kita ke sini ya. Koefisien binomial itu kombinasi NK. Di sini kita N dan K-nya selalu bilangan bulat. Nah, sekarang kita memperluas. Jadi koefisien binomial ini kita perluas, N-nya itu tidak bilangan bulat, tapi N-nya itu adalah, atau di sini kita kenal dengan U gitu ya. U-nya adalah bilangan real, kemudian K-nya masih tetap, K-nya bilangan bulat ya. Maka nanti kita definisikan koefisien binomial diperluas itu adalah sebagai berikut. Kombinasi UK ini akan sama dengan U kali U min 1 sampai U min K tambah 1 dibagi K faktorial. Tapi kalau itu K-nya besar 0 ya. Kalau K-nya sama dengan 0, jadi kombinasi U0 ya sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini ada contoh. Kita disuruh menentukan nilai dari kombinasi min 2, 3. Nah, ini adalah min 2 gitu ya, kombinasi min 2, 3. Biasanya kan kalau kita tahu tadi kombinasinya selalu bilangannya positif ya. Nah, di sini min 2, 3 berarti sesuai dengan definisi binomial diperluas, berarti ini akan sama dengan min 2 terus dikalikan min 2 min 1 sampai dikalikan lagi, ini saya tulis per 3 dulu ya, 3 faktorial. Jadi ini min 2 sampai yang terakhirnya berarti kan ini berapa nih? Min 2 min K. K-nya adalah min 3 ditambah 1. Berarti ini min 2 min 2 gitu ya. Berarti sampai min 2. Jadi ini min 2 min 2. Maka kalau kita hitung ini min 2, kemudian ini min 3, ini min 4, ini dibagi 3 faktorial itu 6 gitu ya. Kemudian kita kalikan, ini kita bagi habis, ini hasilnya jadinya min 4 gitu ya. Nah, ternyata kombinasi min 2, 3 itu hasilnya adalah min 4. Kemudian yang kombinasi setengah 4. Nah, kombinasi setengah 4. Berarti ini kita bisa tuliskan setengah dikalikan setengah min 1 dikalikan sampai berapa nih berarti nih? Setengah min 4 tambah 1. Berarti setengah min 3 gitu ya. Jadi ini kita kalikan lagi setengah min 2 dikalikan setengah min 3 dibagi 4 faktorial. Nah, ini nanti Anda bisa hitung gitu ya, berapa hasilnya. Kemudian untuk yang B, di sini kita Anda disuruh membuktikan bahwa kombinasi min NR ini akan sama dengan min 1 pangkat R dikalikan kombinasi N tambah R min 1, R gitu ya. Dan nanti akan kepakai di
materi teknik counting lanjut gitu ya, atau biasanya nanti kita bahas tentang fungsi pembangkit. Jadi yang ini Anda buktikan gitu ya, buat nanti kepake. Jadi nanti kombinasi min NR adalah sebagai berikut ini gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, jika tidak ada pertanyaan, komponennya saya cukupkan. Kemudian untuk yang tadi dikerjakan gitu ya, ada latihan-latihan yang tadi ada berapa nomor tuh? Yang formula, kemudian yang pembuktian. Itu ya, Anda kerjakan, nanti kita lanjut di WA group. Oh ya, minggu depan kita kuis ya, karena sudah masuk minggu ke-7. Kita kuis materinya dari awal sampai yang hari ini saya kuliah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.